Menjaga pengalaman ruhani, amanah para kekasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa hati menjadi tenang tanpa sebab yang jelas? Atau pernahkah dalam doa, tiba-tiba air mata menetes tanpa bisa ditahan, seolah-olah Anda sedang berada sangat dekat dengan Allah? Itu adalah sebagian dari pengalaman ruhani. Dan hari ini, mari kita bersama-sama belajar bagaimana seharusnya kita menjaga pengalaman ruhani tersebut sebagaimana diajarkan oleh seorang wali besar yang amat dicintai umat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam karya emas beliau Futuh Al-Ghaib, pembahasan ke-57 yang berjudul Menjaga Pengalaman Ruhani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang membimbing hati-hati manusia untuk mengenalnya. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa cahaya hakikat, penuntun ruhani, pemimpin para kekasih Allah. Saudaraku, setiap perjalanan ruhani, rasa manis saat berzikir, ketenangan saat tahajud, bahkan bisikan hati yang menuntun pada kebaikan, bukanlah hadiah untuk dipamerkan. Itu semua adalah amanah dari Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan, semua pengalaman ruhani adalah bentuk pengekangan, bukan pelepasan. Karena semakin tinggi seseorang diberi, semakin berat ia harus menjaga dan mempertanggungjawabkan. Seorang wali bahkan diperintahkan untuk menyembunyikan semua pengalaman batinnya. Ia tidak boleh membanggakan karamah, tidak boleh merasa dirinya lebih dekat dari yang lain. Mengapa? Karena semua yang terjadi bukan karena hebatnya dia, tetapi karena kehendak Allah semata. Berada dalam ketentuan Allah memang membawa kemudahan, tapi itu tidak berarti bebas dari adab. Justru seseorang harus lebih patuh, lebih selaras dengan kehendaknya. Harus mampu berkata, "Ya Allah, Engkau lebih tahu mana yang terbaik untukku." Pelajaran ruhani yang dalam. Syekh memberi kita kunci penting. Ketika hamba diperintahkan untuk meninggalkan nikmat, ya harus taat. Tapi ketika diperintahkan meminta kembali nikmat itu, ia juga harus taat. Inilah tanda kehendak hamba telah luruh dalam kehendak Allah. Ia sudah tidak lagi memilih dengan nafsunya. Bahkan keinginannya pun berasal dari Allah. Dan ketika Allah sudah mencintai hambanya seperti ini, maka segala doanya dikabulkan. Allah menunjukkan karamahnya bukan sebagai pameran, tetapi sebagai bukti cinta. Waspada terhadap salah paham. Namun Syekh juga mengingatkan bahaya salah paham. Ada yang berkata, jika seseorang keluar dari taklif, berarti ia murtad. Syekh menjawab tegas, tidak. Keluar dari taklif bukan berarti keluar dari Islam. Justru, itu tanda bahwa Allah mencintainya, sehingga Allah meringankan beban lahiriahnya, dan menggantinya dengan makna batin yang lebih dalam. Akan tetapi, itu bukan berarti bebas dari syariat. Sang wali tetap hidup dalam adab, tetap berada dalam batas-batas hukum, dan tetap rendah hati. Ingat, semakin tinggi kedudukan seorang hamba, semakin besar pula adabnya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, bagaimana cara kita menerapkan semua ini dalam kehidupan kita hari ini? 1. Jangan mudah bercerita tentang pengalaman spiritual. Kalau setelah sholat kita merasa hati ringan, jangan buru-buru mengira itu tanda kita spesial. Cukup disyukuri dalam hati dan dijaga. 2. Jangan sombong dengan rasa-rasa dalam ibadah. Kadang kita merasa lebih khusyuk daripada orang lain, lalu mulai menilai orang dari luar. Hati-hati, ini bisa menjadi jebakan keangkuhan ruhani. 3. Fokus pada adab dan keistiqamahan. Lebih baik kita tidak mengalami apa-apa, tapi tetap rendah hati, patuh dan jujur kepada Allah, daripada mengalami banyak hal, namun tidak mampu menjaganya dan membuat kita jadi sombong. 4. Bersikap tenang ketika doa belum dikabulkan. Mungkin kita belum sampai pada tahap ruhani itu. Maka bersabarlah. Karena bersabar adalah bagian dari pembersihan hati menuju kedekatan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pelajaran dari Syekh Abdul Qadir ini bukan hanya untuk para wali, tapi untuk kita semua yang ingin menjaga hati dalam perjalanan menuju Allah. Jangan mengejar pengalaman ruhani,
tapi kejarlah keridaan Allah. Karena hakikatnya, ruhani yang sejati adalah ketika kita merasa cukup dengan Allah, meski tidak diberi apa-apa. Semoga Allah memelihara hati-hati kita, menjaga kita dari ujian keangkuhan dalam ibadah, dan memberikan kepada kita kemurnian dalam niat dan ketundukan dalam adab. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.